Tes tes. Tes tes. Tes tes. 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 Halo, halo, halo. Halo, tes. Nyambung di sana ya. Suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikeluarin aja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Warzuqna ilman nafi'an wa ikhlasan ya rabbal alamin. Allahumma افتح علينا فتوح العارفين ووفقنا توفيق الصالحين واجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون احسنه. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi kita akan coba baca kitab ini. Insya Allah kalau kita udah selesai baca Sarah Waraqat ini, kita masih punya waktu sampai sebelum tanggal 5. Ntar kita bisa hataman Arba'in Nawawi, hanya hadisnya saja. Terus saya baca matanya plus artinya. Insya Allah sehari 20 hadis bisa. Karena cuma penjelasan ringan. Sebenarnya saya dulu itu pengen di Ramadan ini itu baca Sarah Waraqat sama Sarah Arba'in Nawawi punya Ibn Daqiqil Aid. Itu ada 100 halaman. Cuman takut Waraqatnya nggak hatam, jadi saya pakai semuanya untuk Waraqat. Kalau udah hatam ini kemungkinan tinggal 2 pertemuan lagi, insya Allah udah hatam. Kita ntar pindah di Arba'in Nawawi. Insya Allah kita sebanyak-banyaknya lah kalau bisa hatam. Kita banyak gitu ya. Sebelum mudik lebaran. Dan sebagian kita mau pulang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wa amal ijma'u. Sekarang ijma' ya. Ijma' fawat tifaqu ulama'i ahlil asri. Ijma' adalah ittifaq, kesepakatan ulama ahal asar. Contohnya sekarang 2021 atau abad ke-21. Abad keberapa sekarang? Sudah masuk 21.
Ya, abad kan 100 tahun ya. Enggak, kalau udah lewat dikit itu masuknya ke 21. Bukan gitu. Kan sekarang 2021. Masih abad ke-20. Nah, itu kurang tahu saya. Mungkin guru matematika lebih paham. 150 abad kedua. Nah, ini pokoknya ittifaq ahli al-asr ya, yang hidup di zaman itu sepakat kalau hukmil hadisah terhadap hukum hadisah, dan dari kata hadasah itu baru. Al-alamu mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis. Al-alam hadis. Nah, hadis itu kejadian yang baru. Jadi ada kejadian, ulama sepakat hukumnya. Mungkin kayak sekarang ini ada model baru narkoba. Ada nggak ulama yang nggak sepakat itu haram? Meskipun nggak ada konferensi internasional yang membahas tentang narkoba, tapi coba kita cari fatwa ulama, ada nggak yang membolehkan narkoba? Nah, ini namanya juga ijma. Minimal namanya ijma sukuti. Nah, ijma kan ada dua, ijma shori atau ijma fil fi'li, ada ijma sukuti. Ijma shori memang susah mungkin ya. Agak susah di zaman dulu. Di zaman sekarang ya udah pakai Zoom. Ya. Kita pakai apa? Ntar kita akan bahas sedikit tentang orang-orang yang mengingkari ijma. Tapi kita fokus dulu di sini. Jadi ahli asar itu sepakat pada hukum yang baru terjadi. Ulama syaratnya, fala yu'tabaru, maka enggak dianggap. Wifaqul awami, orang awam sepakat atau enggak ya enggak urusan. Contohnya orang yang suka minum narkoba enggak sepakat narkoba itu haram. Enggak ada urusannya. Ya. Ini maaf saya singgung sekarang. Ini kata saya Sadi. Saya cuma nukil ya kata-kata saya Sadi. Yang udah termasuk menjadi ijma ulama juga pada zaman sekarang ini apa? Haramnya rokok. Itu kata saya Sadi. Ulama dulu memang beda pendapat. Soalnya memang masih samar-samar. Dan sekarang itu udah jelas madorotnya. Ulama ya. Ulama dulu beda pendapat, makanya ada makruh, ada yang lain. Sama juga ulama dulu juga beda pendapat. Rokok itu apakah membatalkan puasa atau tidak. Tapi sekarang semuanya sepakat rokok membatalkan puasa. Dulu beda pendapat. Dulu juga beda pendapat tentang haram atau tidak. Tapi sekarang berdasarkan pengetahuan saya tadi, itu semuanya udah sependapat semuanya. Nah, anehnya kata saya tadi, kenapa kok mereka dalam hukum merokok ikut yang beda pendapat yang dulu, nggak ikut yang sekarang. Tapi masalah membatalkan, kenapa mereka nggak mengambil pendapat ulama yang dahulu? Jangan kan dia rokok aja kalau puasa kan. Soalnya juga ulama dulu juga beda pendapat, apakah membatalkan atau tidak. Ada itu perbedaan ulama tentang asap itu apakah ain atau asar, membatalkan atau tidak. Nah, mereka beda pendapat kan dalam hal ini. Tapi mereka nggak ambil. Tapi dalam hal beda pendapatnya ini masih diambil. Jadi pendapat-pendapat terdahulu mesti diambil. Itu didasarkan karena memang pertama semua dokter ya sepakat tentang bahaya. Bahkan saking sepakatnya ya sampai syarat jual beli rokok aja dikasih gambar. Ada nggak? Katakanlah jual beli Homer, kasih gambar apa gitu yang menakutkan? Nggak ada. Tapi kalau jual beli rokok, ada gambarnya. Ada. Nah ini
nasihat dari saya tadi, kalau memang kita dicoba untuk tidak bisa lepas, itu sebenarnya kalau tadi ngikutin salah satu pendapat yang terdahulu tentang perbedaan, tapi nggak ngikutin pendapat yang membatalkan itu juga khilaf ada terdahulu, ini pilih-pilih pendapat. Ini ada hawa nafsu, kata saya tadi. Nah, mungkin yang lain punya sudut pandang yang lain. Tapi dalam hal ini kan itu yang dikatakan tadi untuk yang zaman sekarang karena udah canggih. Kata saya tadi, adapun orang yang dicoba tidak bisa lepas dari itu, ini kan cobaannya. Namanya haram berarti sama dengan maksiat. Orang nggak bisa lepas dari maksiat, kita nggak bisa lepas dari maksiat. Itu udah wajar, manusiawi. Kita sering waktu berangkat tadi dari rumah ke sini, barangkali salah satu dari kalian lihat perempuan terus tergoda cantik ya, nah maksiat. Namanya maksiat ya ditutupin. Yang kedua, jangan di depan orang atau anak, nanti malah ditiru, soalnya kan kedua. Yang ketiga, kata saya tadi, hendaknya meyakini keharaman. Itu penting. Jadi kita umpamanya ada orang bermaksiat pacaran, dia wajib minimal itu meyakini itu haram. Ya. Kalau dia meyakini itu halal, itu sama dengan menghalalkan sesuatu yang haram. Kalau itu memang menal amar ma'al ma'lum minad-dini biddarurah, bisa kafir dia. Contoh dia menghalalkan riba, menghalalkan khamr, kafir. Kita maksiat, hendaknya kita yakini itu haram. Jangan kita ingat. Minimal itu ya. Minimal kita meyakini itu haram. Nah, apakah kita bisa melepas atau tidak, itu urusan lain. Ya, kita berdoa lah biar dia dijauh. Ini saya ngomong sama kayak gini, cuma saya menyambung lisan dari saya tadi aja. Meskipun mungkin banyak yang tidak setuju, terutama di Indonesia. Ya. Kalau di Arab, saya kira udah nggak ada perbedaan lagi ya. Ulama-ulama Arab semuanya udah sepakat. Di Indonesia kan mungkin karena udah saking melekatnya gitu. Jadi, wallahu a'lam. Jadi seolah-olah itu masih jadi perbedaan. Padahal menurut saya tadi udah enggak sepatutnya untuk diperdebatkan lagi. Ini moke saya dan sesadi, saya cuma nukil. Jadi kalau kalian umpamanya tidak setuju dengan ini, protesnya ke siapa? Ke sesadi ya, jangan ke saya. Ya, saya cuma nukil aja. Soalnya saya yakin sebagian dari orang nggak setuju dengan apa yang saya sampaikan. Entah itu karena memang saya kurang ilmiah, atau gara-gara ada godaan nafsu pada orang yang tidak setuju. Wallahu a'lam. Jadi itu ijma. Maka nggak dianggap apa wifaku awam lahum. Orang awam nggak dianggap sepakat atau tidak sepakat. Soalnya orang awam bukan termasuk ulama. Dan ulama di sini bukan semua ulama ya. Kalau ijma dalam fikih ya jadi ulama di sini semuanya itu bukan kok semua ulama. Kalau ijma fikih ya fuqaha. Kalau ijma bahasa ya ahlul lughah. Fanahni bil ulama'i, yang kita maksud dengan ulama itu siapa? Al fuqaha, yaitu orang ahli fikih. Fala yutabaru muwafaqatul usuliyyin lahum. Lihat, saya tadi malam tuh bingung mikirin ini. Maka nggak dianggap kesepakatan ahli usul terhadap fuqaha. Bukannya syarat jadi fuqaha itu juga harus pintar usul dulu.
Gimana kok nggak laik apa? Paham maksudnya? Nah, jadi gini, fuqaha di sini maksudnya adalah mustahid. Syarat mustahid di antara itu harus usul. Bukan cuma usul, harus punya malakah untuk istihad. Mau ibadah dari Allah. Harus ahli bahasa. Harus pinter mengetahui ijma-ijma ulama. Harus tahu nasib mansub. Jadi syaratnya banyak. Salah satunya usul. Bisa jadi ada orang ahli usul tapi tidak memiliki syarat-syarat yang lain untuk ijma, apa untuk jadi mujtahid. Oleh sebab itu nggak dianggap, paham ya? Jadi usul itu salah satu syarat, bukan semua syarat. Orang ahli usul belum tentu memenuhi semua syarat mujtahid. Wa na'ni bil hadisah, yang kita maksud dengan hadisah adalah al hadisah asy-syar'iyyah, kejadian syarat. Li'annaha mahallu nadharil fuqaha, karena itu adalah yang menjadi fokus orang fuqaha. Fuqaha nggak ngurusin masalah astronomi. Fuqaha nggak ngurusin bumi bulat atau datar. Fuqaha nggak ngurusin makanan ini enak atau tidak. Yang diurusin fuqaha apa? Hukum fikih. Maka benar-benar salah kaprah orang yang menentukan bumi bulat atau tidak itu, tapi pakai kalam fuqaha atau ahli tafsir. Ini salah jalan. Paham ya? Masalah astronomi, ya tanya ke ahlinya. Masalah oksigen, masalah apa, ya tanya ke ahlinya. Masalah hukum, masalah tafsir, tanya ke ahli tafsir, tanya ke ahli fikih. Iya. Itu sering kan perdebatan itu, muter-muter aja dikasih kitab tafsir ini, tafsir ini. Ahli tafsir kan menafsiri Quran menurut bahasa yang dia pahami. Belum tentu itu yang dimaksud oleh Allah. Jadi belum tentu itu yang kebenaran. Dan itu sudah menjadi, bisa dikatakan ijma pula itu ya, tentang bumi bulat itu. Sehingga sangat lucu, ntar malah Islam tuh kayak jadi guyonan ketika meyakini bumi datar dan lempeng atau gimana itu kan. Ditertawain sama orang-orang yang pernah melakukan perjalanan ke luar angkasa. Jadi hadisnya di sini hadisnya syariah. Bihilafil lughawiyah. Beda dengan kalau itu masalah bahasa, masalah umpamanya. Fa inama yajma'u fiha ulama lughah. Ijma di sini ajma'a, yujmi'u fiha ulama lughah. Ijma dalam bahasa ya ulama lughah. Wa ijma'u hadil ummah hujjatun. Ijma'nya umat ini itu hujjah. Nah, di sini saya ingin sedikit membahas tentang hujjahnya ijma ini, karena ini saya anggap penting. Kemarin saya waktu kuliah S2 itu, di antara materi diskusi itu, ijma itu terjadi atau tidak. Ada orang yang mengingkari ijma itu tidak terjadi, karena memang susah terjadi. Itu mereka bilang seperti itu. Dan ternyata perdebatan seperti ini itu bukan perdebatan yang baru ya. Kalian ketahui perdebatan-perdebatan yang mereka gaungkan pada kaum-kaum liberal itu bukan perdebatan baru. Itu perdebatan udah lama, tapi mereka tapakan lagi. Dulu udah selesai, nggak habis, maksudnya udah habis di masa ulama. Baik, di sini di antara mereka yang mengatakan ijma itu susah, satu, mereka mengatakan tuh satu masalah
ini tuh susah untuk disebarkan ke semua ulama untuk disepakati. Contoh ada permasalahan di Tanah Abang. Ini zaman dulu loh. Kalau ke Jawa Timur butuh berapa hari naik unta. Nah, padahal zaman dulu itu kalau perjalanan tuh harus nunggu orang dagang. Orang dagang kan tiap setengah tahun sekali musiman. Ya, nah ini berarti susah. Satu masalah aja, mindahkan masalah itu biar terkenal aja susah. Ini satu, mereka bilangnya gitu. Yang kedua, gimana mereka percaya ijma terhadap sesuatu yang madnun. Hukum syar'i kan dunun ya, artinya nggak qat'i. Nah, yang ketiga, gimana ijma itu bisa dinukil secara mutawatir. Ini 3 permasalahan yang mereka susahkan. Ini memang syubhah yang kuat sekali. Dibantu sama Imam Haromen. Pertama dia nukil dari Qadhi Husain. Bisa saja kalau memang seorang presidennya atau dulu khalifahnya juga berkehendak, kayak presiden dulu kan punya satu kalimat yang harus dipatuhi semua. Ayo semuanya ulama kumpul di Baghdad atau di mana membahaskan masalah. Bisa kan? Kalau masih bahas bisa, terjadi atau tidak kan urusan lain. Yang kedua, masalah doni. Kalau memang doninya dekat ya bisa saja sepakat. Maksudnya doni kan ada yang tingkatannya 80% atau berapa persen itu kan. Bisa. Cuman memang susah, kata Imam Hakim memang susah kalau memang tidak ada yang mendorong untuk terjadinya ijma itu. Dan dijawab oleh Imam Haromen juga, memang karena susahnya terjadinya ijma biasanya kebanyakan terjadi di masa sahabat setelah meninggalnya Nabi itu. Soalnya apa? Masih kumpul di sana semua. Zaman sekarang susah. Ya, ijma. Itu sedikit tentang ijma. Tapi minimal kan meskipun nggak ada ijma, yaitu kumpulnya ulama kan ijma sukuti terjadi kayak zaman sekarang yang seperti yang saya contohkan tadi kan. Jenis narkoba baru dan lain sebagainya. Jadi ijma'nya umat ini, ijma' hadil ummah hujjah, khusus umat ini. Kalau umat lain enggak. Duna ghairiha liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena firman apa sabda Nabi, la tajma ummati ala dalalah. Umatku enggak akan kumpul terhadap kesesatan. Ini juga menjadi dalil kita terhadap orang-orang mereka Wahabi ketika mereka itu mengkafirkan semua selain golongan. Iya kan? Memusyrikan, mengkafirkan. Dan itu ada di kitabnya Muhammad bin Abdul Wahab dan lain sebagainya. Padahal golongan yang paling banyak adalah selain mereka. Kata Nabi kan ikutin yang golongan terbanyak syawat atau. Padahal nggak mungkin umat ini itu sepakat untuk dolar. Rawahu Tirmidzi wa ghairuhu, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam. Wa syar'u warada bi ismati hadil ummah. Adanya syara itu mengatakan umat ini itu maksum. Maksudnya umat secara keseluruhannya. Tapi kalau per individunya ya nggak maksum. Fi hadal hadis wa nahwi dan yang lain. Wal ijma'u hujjatun ala asri sani. Ijma' itu hujjah di abad yang kedua, di masa yang kedua, yaitu setelah meninggalnya Nabi. Karena di zaman Nabi nggak mungkin ada ijma'. Semua permasalahan harus disodorkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Faman ba'dahu dan setelahnya. Wa fi ayyi asrin kana. Secara teori ijma sampai sekarang masih bisa. Tapi apakah terjadi dan enggak itu kan urusan lain. Min, nah ini salah. Di sana tulisannya apa? Min apa? Nah, di sana benar. Kalau dicetakan saya min ghairi. Nah, ini salah. Saya cetakan yang saya punya ini sama yang di PDF itu salah. Min ghairi. Padahal sahabat kan ijma. Banyak sahabat yang ijma. Yang benar tuh min asri bukan min ghairi ya. Min asri sahabati faman ba'dahum. Di zaman sahabat dan orang yang setelahnya. Wala yustaratu fi hujjiyatihi inqiradul asli. Nah, disyaratkan ijma itu masih jadi hujjah. Syaratnya ahlul asarnya udah meninggal semua. Jadi katakanlah yang ijma itu ada 80 orang. Semuanya harus meninggal. Ini enggak syarat. Kata yang mengatakan itu syarat, ya iya, soalnya kan barangkali salah satu dari mereka ada yang berubah pikiran. Kata yang pertama itu nggak syarat. Kalau mereka berbeda pikiran berarti pikirannya bertentangan dengan ijma dan itu ditolak. Bi ayyamu ta'ahluhu ala sahihi. Yaitu ahli asar meninggal. Nggak disyaratkan menurut pendapat yang sahih. Disukuti ahli adillatil hujjah. Karena diamnya ahal, ini kayaknya kata Said Buddha itu salah kalau dikasih ahal gini. Langsung aja disukuti adillatil hujjiyah. Karena diamnya dalil-dalil hujjiyah anhu dari ini kan la tajma'u ummati ala dolala, itu enggak harus menunggu semuanya meninggal kan. Kalau memang disyaratkan ya harus ada keterangan di dalilnya itu. Wakila yustaratu, ada yang bilang disyaratkan. Dijawazi ayat ro'a li ba'dihim ma yukhalifu ijtihadahu. Karena bisa saja datang pada mereka, sebagian mereka, apa yang bertentangan dengan istihadnya. Istihadnya pertama bilang kayak gini. Ternyata, kayaknya ini salah istihad saya ini. Fayarji'u maka dia mengambil alih omongannya, merujuk omongannya, mencabut omongannya. Fauji badi jawab bi annahu la yajuzu lahu rujuk bi ijma'ihi mali. Enggak boleh mereka itu rujuk karena sudah menjadi ijma, bi ijma'ihim karena ijma mereka alaihi terhadap permasalahan tersebut. Fa in qulna, kalau kita katakan inna inqaradul asri, bahasanya Ingkirat itu artinya punahnya gitu ya, atau meninggalnya ahli asar. Syarat mutabar, kalau memang itu syarat mutabar. Sing ingqadil ijma, dalam menganggap ijma. Ini kayaknya salah. Di sana gimana? Fa, ada fa-nya yang benar ya. Itu cetakan apa kok bagus? Enggak tahu. Ini dari Ustaz ini. Oh, bagus. Di sini nggak ada ya fa-nya. Lihat, beda fa aja, beda. Kalau nggak ada fa-nya jadi syartun yuktabaru. Jadi sifat. Yang fa tabaru jadi beda lagi. Fa in qulna innan qira'atul asri syartun, kalau itu memang syarat, maka dianggap qaulu man wulida fi hayatihim, perkataan orang yang lahir pada kehidupan mereka,
Fatafaqaha dan jadi faqih wasara min ahli dan menjadi ahli ijtihad. Walahum ala hadal qauli, mereka pakai qaul ini ayarji'u an dalikal hukmi, untuk balik dari hukum tersebut. Alladzi adda ijtihaduhum ilaihi, yang mana ijtihadnya itu mengantarkan mereka padanya, pada hukum tersebut. Ini kalau memang syaratnya dianggap inqiradu ahli asar. Wal ijma'u yashihu biqaulihim wa bi fi'lihim. Ijma' itu sah terjadi baik itu dengan qaul atau dengan kitabah tulisan. Jadi kita cari di semua kitab ulama fikih itu mengatakan ini hukumnya haram. Jadi ijma'. Abi fi'lihim dengan perbuatan, enggak harus dengan qaul. Kalau dilakukan ulama dan itu semua sepakat ya. Kalau cuma satu kan barangkali ulama itu khilaf, namanya orang kan bisa saja dia itu khilaf. Dari sini nampak kesalahan orang yang berhujjah pakai kiai atau tokoh. Dulu itu ada orang bilang kalau memang hijab itu wajib dan orang nggak pakai hijab itu haram, itu kenapa kok istrinya kiai fulan nggak pakai hijab? Nah, kenapa istrinya ini nggak pakai hijab? Jadi jawabannya hukum tuh bukan kok diambil dari apa yang dilakukan. Emang kiai maksum, emang istrinya kiai maksum. Dia bisa saja berbuat dosa. Ya. Ulama bisa berbuat dosa nggak? Bisa, dia nggak maksum. Makanya nggak bisa jadi hujah. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa saja foto-foto yang kita peroleh itu foto keluarga. Ya. Jadi kan keluarga, yang foto juga keluarga. Itu disimpan di album. Nah, setelah kiainya meninggal, ada orang peneliti atau apa itu lihat-lihat, difoto, terus disebarin katanya ini kiai nggak, istrinya kiai nggak pakai kerudung, dan jadikan hujah bahasanya itu nggak wajib kerudung. Nah ini kan bisa masuknya tuh jadinya fitnah kan. Soalnya zaman dulu itu foto itu bukan untuk disebar ya, foto-foto kiai dulu itu memang foto keluarga. Jadi dimasukin di album, tapi disebar sama orang-orang yang tadi dipakai jadi hujah. Hujah itu bukan kok diambil dari perlakuan, ingat ya. Karena orang itu bisa hilang, bisa salah. Tapi kalau udah menjadi ijma, nah ini dipakai. Jadi harus dibedakan. Allahu Akbar. Karena yaquluna bijawazi syai', mereka mengatakan bolehnya sesuatu. Au yaf'aluhu, atau melakukannya. Fayadullu fi'luhum, maka yang dia lakukan itu menunjukkan lahu pada syai' tadi ala jawazi, itu boleh. Liyasmatihim, karena mereka itu maksum, semua ijma itu maksum sama taqaddam. Wa bi qaulil ba'di, fi'lil ba'di, juga bisa terjadi ijma, satunya berkata, satunya melakukan. Ijma kan bisa dengan qaul atau dengan perkataan, atau satunya mengatakan, satunya melakukan, juga ijma. Fantisari dalikal qaul awil fi'lu, dan qaul dan fi'il itu nyebar, wasukutul baqina alaihi, dan yang lainnya diam. Wa yusamma dzalika bi ijma'i as-sukuti, itu namanya ijma sukuti. Di sini banyak yang salah katakan. Ini ijma al-kauni. Wa qaulul wahidi minas sahabati, dan perkataan satu dari sahabat itu laisa hujjatan, itu bukanlah hujjah ala ghairihi, bagi yang lain, alal qauli al jadidi, menurut qaul yang jadid. Ini dalam madhab Syafi'i. Kalau dalam madhab yang lain
Madhab Abu Hanifah itu hujjah. Afil qadimi, dalam qadim hujjatun. Itu hujjah kalau sahabat. Karena hadis li hadisi ashabi kan nujum. Sahabat-sahabat itu seperti nujum. Seperti bintang. Bi ayyihim iqtadaitum, dengan siapa saja kamu itu mengikuti, ihtadaitum, kamu akan dapat hidayah. Ujiba dijawab itu dhaif hadisnya. Jadi nggak bisa jadikan hujjah. Baik, ada pertanyaan? Enggak, kita lanjut ya. Wa amal akhbaru, ijma udah selesai. Sekarang tentang khobar. Ini kembali ke daras mustalah hadis, tapi secara ringkas. Jadi kalau kalian pengen tahu mustalah hadis itu ringkas tuh ya, lihat ini aja. Wa amal akhbaru, ada pun khobar. Kalau khobaru apa itu khobar ma yadkhuluhu sidqu wal kadhib. Apa yang bisa dikatakan dimasuki sidik dan kadhib. Bisa dikatakan benar dan salah, jujur atau bohong. Ihtimalihi lauma, karena khabar itu mengandung keduanya. Min haitsu annahu khabarun. Kalau dilihat dari itu adalah khabar. Qaulika, seperti kamu yang berkata, saya ngomong. Qama Zaidun. Zaid berdiri. Omongan saya ini benar atau salah? Jujur atau bohong? Bisa jujur, bisa bohong, kecuali kalau ngomong yang itu Nabi. Karena Nabi kan mustahil berbohong. Atau Al-Quran. Kalau Nabi sama Al-Quran itu kan bukan dari dat khobarnya. Itu kan dari amar khariji, yaitu karena yang ngomong itu Nabi atau Allah. Tapi secara khobarnya, itu bisa bohong atau jujur. Yahtamilu ayyakuna sidqan, bisa jadi dia itu sidik benar, wa ayyakuna kadiban atau bohong. Waqad yuqta'u bi sidqihi, bisa kadang-kadang itu khabar itu bisa dikatakan pasti benar. Au kadibi, atau pasti bohong. Li amrin khariji, tapi gara-gara ada amar khariji. Amar yang luar. La lidatihi, bukan karena datnya khabar. Al-awalu yang pertama, yaitu yuqta'u bi syirkihi. Ka khabarillahi, contohnya khabarnya Allah. Fasani kakolika. Nah, khabar Allah kan nggak mungkin bohong. Yuqta'u bi syirkihi. Yang kedua, yang pasti itu bohong, seperti perkataanmu kakolika ad-bidani yastami'ani. Dua sesuatu yang bertentangan itu bisa berkumpul. Yang lebih detail di sini itu kalau ngomong al-mutanaqidoni yastami'ani, itu lebih detail ya. Sama yang mutanaqid itu nggak ada yang lain. Diddan itu apa? Kalau dalam mantek, did itu apa? Merah, kuning, hijau. Merah sama hijau itu diddun, lawan. Tapi lawannya banyak. Kalau mutanaqid, tanaqud itu lawannya cuma satu. Gerak, diam, berdiri, dan tidak berdiri. Nah, ini kalau ada orang ngomong al-mutanaqidoni, sesuatu yang mutanaqid, itu bisa berkumpul. Orang itu bisa diam dan bisa bergerak. Ini pasti bohong. Ya, yuqta'u bi kadibi. Walau baru yang qasimu ila ahadin wa mutawatir. Khabar itu terbagi menjadi yang ahad dan yang mutawatir. Fal mutawatir, adapun khabar mutawatir ma yujibul ilm, yang akan menghasilkan ilmu. Itu khabar mutawatir. Kalau sekarang banyak contohnya khabar mutawatir, nggak harus hadis Nabi. Mekah, kalian pernah ke Mekah? Selain yang udah pernah ya.
Itu kan kalian cuma dengar aja kan. Tapi bisa kalian mendustakan akal kalian itu. Bohong, nggak ada maka itu. Itu cuma teori konspirasi. Bisa? Nggak bisa. Karena khabar mutawatir itu yujibul ilm. Mewajibkan ilmu. Orang dengar khabar mutawatir pasti meyakininya. Mekah, Amerika. Meskipun kita nggak pernah ke sana. Gedung Putih, mungkin Mekah banyak yang orang Muslim yang udah ke sana. Gedung Putih di Amerika sana, itu konspirasi atau apa? Gak mungkin kan kita bilang konspirasi. Itu mutawatir soalnya. Nah, khobar-khobar Nabi itu pernah jadi mutawatir. Ketika dikumpulkan oleh Imam Bukhari itu masih mutawatir. Sampai sekarang, karena memang perhatian kurang dari hadis, jadi gak mutawatir lagi. Contohnya apa? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Orang yang bohong sama saya secara sengaja, siap-siap menyiapkan tempatnya di neraka. Ini mutawatir. Ya. Meskipun kalau sekarang saya tanya kamu, ini mutawatir enggak? Mungkin kalian bilang enggak, soalnya apa? Kamu enggak yakin, enggak kayak Amerika atau Mekah gitu, atau Ka'bah. Tapi itu mutawatir. Minimal mutawatir kita itu yakin bahwasanya enggak boleh berbohong atas nama Nabi. Yujibul ilm wa huwa ayyarwihi jama'atun. Mutawatir yang diriwayatkan oleh jamaah la yaqau tawatu alal kadibi, yang mana mereka itu enggak tawatu, la yaqau tawatu, enggak terjadi tawatu, kesepakatan mereka alal kadibi untuk bohong. Itu mutawatir. Buat apa saya berbohong kalau ada gedung putih di Amerika itu? Ya kan? Memang untungnya apa saya? Taj Mahal, ada yang orang nggak percaya Mas ya. An mislihim, dari yang serupanya. Min ya, kalau di sini. Wahakada ila ayan tahya ilal mukbar anhu. Begitu terus sampai akhirnya dari orang yang dikasih kabar. Contohnya Imam Bukhari atau ke kita gitu. Fayakunu fil asli an musahadatan aw sama'in. Maka kabar mutawatir itu syaratnya asalnya itu berupa musahadah. Kayak Mekah, Ka'bah lah. Itu sampai ke kita kan ada orang yang melihatnya. Pungkasannya itu musyahadah atau sama Nabi yang berkata didengarkan oleh orang banyak. Mutawatir. La an istihadin, bukan sebab istihad. Itu enggak mutawatir kalau diawali istihad. Kal ihbari, seperti ngasih kabar an musyahadati Makkah. Lihat Makkah. Au sama'i khabarillahi ta'ala, atau dengar firman Allah Ta'ala. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi. Bila fil ahbar an mustahidin fihi. Beda dengan khabar-khabar dari mustahid fihi, fi dalam apa di sana? Ikhlafil ahbar an mustahidin fihi. Fihi kembali kemana ya? Akbar kan jamak. Akbar mungkin ya, karena ini jamaknya. Manasnya bukan hakiki ya. Bukan khabar dari mustahid tentang akbar yang dari Nabi itu.
Kahbaril falasifa, seperti khobarnya falasifa. Bikidamil alam. Bahasanya alam itu qadim. Ini kayak udah menjadi mutawatir bagi ahli falasifa. Tapi ini kan awalnya dari istihad. Wal ahadu, ahad itu apa? Huwa muqabilu al mutawatir. Itu lawan dari mutawatir. Wa walladhi yujibul amal. Khabar ahad itu wajib amal meskipun enggak menunjukkan ilmu. Jadi kalau ada khabar ahad itu kan bisa jadi itu perkataan Nabi, bisa jadi enggak. Ya kan? Maka mutawatir itu pasti itu dari Nabi. Tapi kita wajib beramal, wajib mengamalkan itu meskipun itu doni. Tetap kita wajib mengamalkan meskipun itu doni, khabar ahad itu. Lihtimalil khata'i fihi wala yujibul ilm. Khabar ahad itu tidak menghasilkan ilmu karena mungkin khata' salah. Wa yanqasimu qismain. Khabar ahad itu terbagi menjadi dua. Ila mursalin wa musnadin. Ada yang mursal, ada yang musnad. Kalau kita kembali ke mustalah hadis, banyak pembagiannya ya. Dibagi menjadi 4. Kalau dilihat dari apakah itu hujjah atau tidak hujjah, diamalkan atau tidak, itu terbagi menjadi 2. Ya. Mardud sama makbul. Mardud sama makbul. Yang makbul apa? Hadis sahih sama hasan. Yang mardud yang hadis dhaif. Mardud dalam segi hukum. Tapi kalau dipakai fadilah amal boleh. Kalau dilihat dari jumlahnya, khabar itu terbagi menjadi mutawatir, ahad, aziz, masyhur, itu dari jumlah ruwatnya. Kalau dilihat dari sanadnya terputus atau tidak, ada yang mutasil, ada yang mudhol, ada yang mengqati. Kalau dilihat dari di mana dia disandarkan, ada yang marfu, mauquf, maqtu. Ya, itu pembagiannya. Kalau di sini cuma 2. Mursal sama musnad. Fal musnadu, apa itu musnad? Matta shola isnaduhu. Itu sanadnya yang nyambung. Bi'an surriha birwatihi, diperjelas ruwatnya. An Malik, an Nafi, an Ibni Umar, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan. Itu musnad birwatihi kullihim. Musnad belum tentu sahih. Musnad itu cuma sanadnya aja yang nyambung. Tapi masalah sahih dan dhaifnya atau hasannya dilihat lagi ke keadaannya si perawi. Wal mursal, adapun mursal, malam yattasil isnaduhu, yaitu yang enggak nyambung sanadnya. Ini kurang detail dalam ilmu mustalah hadis ya. Wal mursalun gimana katanya? Wa mursalun minhus sahabiyun saqat. Kalau mursal kan sahabi yang tidak ada. Kalau di sini kan dimutlakan tidak nyambung sanadnya. Rantel. Ya. Bi'an asqata ba'durwatihi. Bi'an uskito ba'durwatihi. Yaitu digugurkan sebagian ruwatnya. Fa'in kana min marasili ghairi sahaba. Kalau memang mursalnya bukan sahabat radhiyallahu anhum, falaysa bihujjah. Mursal yaitu yang terpotong sanadnya selain dari sahabat, itu bukan hujjah. Lihtimali ayakuna sakit majruhan. Karena mungkin yang jatuh itu majruh, tercela dia, tukang bohong.
Illa marasil Sa'id bin Musayyib. Illa marasila Sa'id bin Musayyib. Kecuali mursalnya Sa'id bin Musayyib minat tabi'in, dari tabi'in radhiyallahu anhu. Asqata sahabi, dia menggugurkan sahabat. Wajah alin Nabi. Jadi kalau Sa'id bin Musayyib itu kalau riwayatkan hadis itu langsung qala Rasulullah gitu. Ini dipakai dalam madhab Syafi'i, terkenal ini. Sa'id bin Musayyib ini, mursalnya itu dipakai. Wa fil ghalib, yang dijatuhkan itu biasanya kebanyakan adalah sihruhu. Apa di sana sihir ya? Enggak ada. Sebagian nuskah enggak ada sihirnya. Kalau di sini malah sihruhu, salah. Abu zaujatihi, bapak dari istrinya, berarti bapak mertua. Itu yang dikeluarkan Abu Hurairah, yaitu Abu Hurairah. Amma marasilul sahabat, adapun mursalnya sahabat meriwayatkan, jadi sahabat meriwayatkan dari sahabat tapi tidak disebutkan. Kayaknya kelewatan ya. Kelewatan itu ya. Jadi illa marasil Sa'id bin Musayyib min tabi'in radhiyallahu anhu asqata sahabi wa jahal Nabi sallallahu alaihi wasallam fa hiya hujjah. Fa innaha futtisat, karena itu telah diteliti, ai futtisanha diteliti, fa wujidat masanidu, ternyata ada sanadnya. Kalau diteliti ya. Rawahalahu, diriwayatkan dia dari sahabat, as-sahabi. Alladhi asqatahu, yang digugurkan. An Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa fil ghalib sihruhu Abu zaujatihi. Yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Amma marasil sahabat, adapun mursalnya sahabat, bi an yarwi sahabiyun an sahabiyyin. Sahabat meriwayatkan dari sahabat, tapi sahabat tidak menyebutkan sahabat yang meriwayatkan. An Nabi sallallahu alaihi wasallam summa yuskitu asani, terus dia menjatuhkan sahabat, nggak menyebutkan sahabat yang tadi. Asani, sahabat yang kedua, menjatuhkan rawi tadi, fahujatun, maka tetap hujjah. Karena apa? Li'anna sahabah kulluhum udul, karena sahabat semuanya adalah adil. Wal an'ana, apa sekarang an'ana itu? Jadi khabar kan ada ahad, ada mutawatir, ada an'ana. Ayyuqal bi ayyuqala, yaitu dikatakan haddatsana fulanun, fulan telah ngasih hadis kepada saya, an fulanin, dari fulan, ila akhiri. An, namanya an'ana. Fatadkhulu alal isnad, maka itu termasuk maksud dari isnad. Masuk bagian isnad ya berarti. Ai ala hukmihi, itu hukum isnad. Fayakunul hadisul marwiyu, maka hadis yang diriwayatkan biha dengan an-ana fi hukmil musnad, dalam hukum musnad. Cuman kalau hadis an-ana itu rawan tadlis, seperti yang pernah kita pelajari di mustalah hadis. La fi hukmil mursal, enggak masuk dalam hukum mursal. Litisali sanadihi bid dhahir, karena sanadnya secara dhahir itu nyambung. Wa idza qara'a syaihu. Sekarang kalau kita dengar hadis, gimana cara kita menyampaikan hadatsana atau akhbarona? Sebagian ulama itu membedakan. Kalau hadatsana itu langsung, kalau akhbarona itu enggak langsung. Kalau enggak langsung juga bisa pakai an gitu. Wa idza qara'a syekh, kalau syekh membaca, wa gharuhu, dan yang lainnya, yasma'uhu, mendengarkan. Ya juzul rawi, boleh bagi rawi ayyakula haddatsani atau akhbarani. Boleh bilang haddatsani syekh atau akhbarani syekh. Wa in qara'ahu 'ala syekh, kalau dia yang baca kepada syekh. Fa yaqulu akhbarani, maka dia berkata akhbarani, wala yaqulu haddatsani, enggak boleh bilang haddatsani. Karena apa? Li'annahu lam yuhdishu. Haddatsani kan dari ngomong. Dia kan enggak ngajak ngomong itu.
Li'annahu lam yuhaddisu. Wa minhum man ajaja hadasani. Sebagian ulama membolehkan hadasani. Wa alaihi urifa ahlullah. Wa alaihi urfu ahlil hadis. Nah, hadasan ini udah menjadi urufnya ahli hadis meskipun itu qiraah. Li'an al-qasda, karena yang dimaksud qasda adalah al-i'lam biar riwayat an-syekh. Bukan kok secara bahasa hadasan ini bukan, tapi ini yang penting ada riwayatnya dari syekh. Wa in ajajahu syekh min ghairihi riwayatan fa yaqulu ajajani. Kalau dia dapat ijazah dari syekh, dari yang lainnya secara riwayat. Min ghairi riwayat, maaf. Kalau dia dapat ijazah dari syekh tanpa riwayat, fa yaqulu ajajani, enggak boleh hadasannya atau akhbarani. Ajajani au akhbarani ijazatan. Ngasih saya kabar secara ijazah. Ini adabu tahammulil hadis. Wallahu a'lam bishawab. Ini amal qiyasu, kita lanjut di pelajaran berikutnya ya. Jadi insya Allah kita akan segera selesai ini. Kita cara warafat tinggal dikit. Dan kalau memang kita selesai, kita akan memanfaatkan waktu yang tersisa untuk khataman lagi hadis Arba'in Nawawiyah insyaallah ta'ala. Kalau memang mudiknya masih tanggal 6 dilarang. Kalau diajukan, terpaksa pulang. Baik. Apakah ada pertanyaan? Ulama yang jadi perbedaan ulama itu, apakah boleh kita meriwayatkan hadis dhaif tanpa menyatakan itu dhaif atau tidak? Itu yang jadi perbedaan ulama. Intinya apa? Meriwayatkan hadis dhaif boleh, cuman apakah harus mengatakan itu dhaif atau tidak? Pendapat yang rajih nggak harus. Ya. Berarti bilang dhaif aja nggak harus. Apalagi menyampaikan berdusta yang enggak. Dhaif itu doni. Dhaif itu doni. Cuma doninya mungkin derajatnya 60 atau berapa gitu kan. Beda sama hadis sahih. Sahih itu 90. Hasan 80. Ini perkiraan gitu ya. Jadi semuanya doni. Kalau memang kita takut itu bukan dari Nabi, ya udah, nggak usah pakai hadis semuanya yang sahih, kecuali yang mutawatir. Kan doni, bisa saja itu salah. Iya kan? Sama-sama doninya. Nah, karena dhaif itu doninya itu terlalu lemah, oleh sebab itu lama nggak pakai dalam hukum. Tapi dalam fatwa lama masih dipakai. Nah, kenapa? Karena ulama itu saking semangatnya terhadap semua perkataan Nabi. Dhaif selagi itu masih ada kemungkinan nisbatnya ke Nabi. Kenapa dibuang? Ini bukan salah hadisnya sebenarnya. Saya menukil. Coba yang nukil itu Imam Malik. Coba yang nukil itu Imam Syiqah. Karena gara-gara dia hadisnya jadi dhaif. Dhaif itu gara-gara apa? Gara-gara perawinya kan. Tapi sekarang udah gampang. Ulama udah menjelaskan masing-masing hadis. Baik, ada yang lain? Nah, baik, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.